Halo semuanya, selamat pagi. Ya, ini merupakan hari yang sangat-sangat dan cukup-cukup cerah. Oke. Ya, akhirnya tadi malam sempat spike sampai ke 87.000 guys ya. Nah, jadi ya akhirnya target aku terhit ya sesuai yang aku bilang 866 dari kapan lalu ya, dari ini ya, dari 14 Maret tuh ya. Habis itu dia turun dan aku masih expect dia akan ke 886 sampai menuju area retestnya. Tapi sempat lebih ya, itu kan kayak ada tiba-tiba pressure buy, tiba-tiba sengaja di sell lalu terbentuklah shooting star di situ. Dan aku cukup senang. Kenapa? Karena targetku udah kena hit gitu ya. Nah, jadi selanjutnya apa Bang gitu? Selanjutnya adalah ini jam berapa nih? Jam 7 pagi tadi ya. Jam 7 pagi ini sempat nge-spike ya. Aku belum bangun guys, baru bangun guys. Gara-gara tadi malam aku begadang ya. Tadi malam lumayan volatile. Nah, di sini dia jam 1 ya setelah The Fed mengumumkan pause plus ada beberapa indikasi-indikasi bagus sedikit. Meskipun dia bilang tidak harus terburu-buru untuk cut rate, ya it's okay lah ya. Cuman ya itu adalah makro guys. Jadi makro ini adalah misalnya gini, kalian nih contohnya makan nih ya, makan ya. Makan seenak apapun ya, tapi kalau piringnya misalnya makannya nih makanan bintang 5, tapi piringnya daun pisang misalnya nggak ada platingan lain gitu. Itu kan jelek gitu. Kenapa? Karena makro ini itu adalah tempat utamanya, mainan utamanya. Ya, jadi kalau misalkan makanannya enak, itu harus didukung sama piringnya atau tempat penyajiannya yang bagus, kayak gitu ya logikanya ya. Nah, jadi itulah dia, ya. Unsur mikro itu makanannya, ya. Unsur makro itu platingannya. Sebagus apapun makanannya, ya, seenak apapun dan semahal apapun makanannya, tapi kalau tempat penyajiannya itu nggak bagus, tetap nggak bisa jadi makanan yang enak gitu. Ya. Nah, jadi makronya ini kalau kita lihat masih sedikit tanda tanya ya, karena jujur aku mengekspektasikan harusnya bulan depan itu bisa bulan Mei ya, bisa cut rate gitu. Tapi kita masih tanda tanya karena tadi malam The Fed bilang kakek bilang ini akan menjadi beberapa pertimbangan gitu untuk memangkas suku bunga karena ya tergantung kebijakan dari Trumpnya juga sendiri. Ya, apakah Trump akan menghentikan tarif dagangnya? Kalau itu misalnya dihentikan, ya itu akan ada kemungkinan market akan sangat bagus untuk untuk bulan Mei gitu. Tapi di sini aku melihat udah ada pola yang cukup oke, yaitu adalah reversal pattern. Yang mana reversal pattern ini akan menghasilkan pergejolakan yang lumayan ya. Nah, ini apakah valid atau enggak? Ya harusnya ini valid ya. Bentar kita coba lagi pakai Fibonya. Oke, di sini Fibonya itu oke lagi bermain di zoning 0,5 ya. Nah, jadi dia lagi main di zona 0,5. Aduh, hapus nih biar enggak ngalang. Nah, dia lagi di zoning 0,5 guys, Fibo 0,5 di situ ya. Dan untuk kenaikannya kan kita proyeksikan menggunakan Fibo yang ada di sini karena kita kan mau hitung kenaikannya dari wave A dan B ya. Nah, kalau ini sih udah pas ya. Bentar. Oke. Nah, udah pas tuh C-nya di mana? Pas ya. D-nya di mana? Juga pas dan E-nya di mana? E-nya juga harusnya ngepas ya. Nah, ini udah kita gambarin nih. Jadi nggak ada lagi yang terbuang dan tersisa. Bang kok ngambilnya dari situ untuk C, D, dan E? Yes, karena ini adalah hitungan wave-nya gitu. Jadi kita bisa menghitung C-nya dari progresif yang ini kayak gitu guys ya. Nah, itu dia ukuran dari EW atau Elliott wave. Apakah valid? Nah, pertanyaan gitu semua ya. Apakah valid gitu? Nah, jujur ini sebenarnya udah major breakout di area sini ya. 866 itu kan merupakan area yang paling penting untuk dilakukannya adalah retest gitu ya, retest terhadap kenakalan-kenakalan atau rejection daripada Wells ya. Ya, jadi plan hari ini ngapain ya? Plan hari ini kalau menurut aku pribadi sih ini nggak bakal kemana-mana karena dia cuma ranging di area 0,5 Fibonya. Jadi ini pun kalau misalkan andai kata pun dia turun, ini udah RBS ya. Ini akan menjadi support yang cukup strong. Jadi ada kemungkinan dari area ini dia cuma consolidating ya. Habis itu dia bisa naik melanjutkan uptrendnya. Apakah akan OTW 89? Nobody know ya, kita gambar aja siapa tahu kejadian ya.
Tapi ya aku senang karena target aku 866 ini udah kena hit liquidity area di sini. Nah, untuk update terbaru liquidity mapnya aku nunggu dulu ya. Nanti malam mungkin aku bikinin videonya. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.